Sinta, seorang wanita berusia 30 tahun, selalu dianggap sebagai perempuan yang beruntung. Dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, ia menjadi sosok yang diidam-idamkan banyak orang. Ia memiliki suami yang tampak setia dan penuh perhatian, Arya, seorang pegawai swasta yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Mereka sudah menikah selama 5 tahun dan hidup harmonis di rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Setiap pagi, Sinta menikmati secangkir kopi sambil menunggu suaminya berangkat kerja, dan setiap malam mereka berbincang ringan sebelum tidur, membahas hal-hal kecil yang membuat hidup terasa begitu berarti. Sinta sering membayangkan hidup bahagia dengan Arya dan anak-anak mereka yang lucu. Ia selalu membayangkan rumah yang penuh tawa anak-anak, mainan yang berserakan di lantai, dan senyum cerah Arya saat pulang kerja. Sebuah kehidupan yang ideal, penuh dengan kebahagiaan, dan tanpa masalah besar yang datang mengganggu. Namun, ada satu masalah yang selalu menghantui pikirannya, masalah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sinta ingin sekali memiliki anak, namun keinginan itu tak kunjung terwujud. Sejak awal pernikahan mereka, Sinta dan Arya bersepakat untuk memiliki anak setelah beberapa tahun menikah, setelah mereka merasa stabil secara finansial dan emosional. Arya selalu mendukung impian Sinta untuk menjadi ibu, tetapi Sinta sendiri merasa ada yang salah dengan dirinya. Setiap bulan, ketika menstruasi datang, ada perasaan kecewa yang menyelimuti hatinya. Ia tak pernah berbicara banyak tentang rasa frustasinya, tetapi di dalam hatinya, Sinta merasa semakin tertekan. Di balik senyum cerianya, ada kecemasan yang perlahan menggerogoti hatinya. Sinta merasa tubuhnya gagal memenuhi harapan. Sudah mencoba berbagai cara, berobat ke dokter, mengikuti berbagai saran dari teman, bahkan mengubah pola makan dan gaya hidupnya. Namun, semuanya tampak sia-sia. Arya selalu mendukungnya dengan kata-kata yang menenangkan, tetapi Sinta mulai merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Ketika melihat teman-temannya yang sudah memiliki anak, perasaan cemburu dan iri seringkali datang tanpa diundang. Ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya itu kepada siapapun, bahkan kepada Arya sekalipun. Sinta merasa seperti ada yang salah dengan dirinya, dan itu adalah beban yang harus ia tanggung seorang diri. Namun, meskipun Sinta merasa frustasi, ia selalu berusaha menunjukkan senyum terbaiknya kepada Arya. Setiap kali Arya bertanya, "Sayang, kenapa kamu kelihatan sedih?" Sinta selalu menjawab dengan lembut, "Tidak, sayang. Aku hanya sedikit lelah." Namun, di dalam hatinya, perasaan kecewa itu semakin menguat, dan ia mulai mempertanyakan apakah ia akan pernah bisa memberikan kebahagiaan yang sejati kepada suaminya. Tidak hanya rasa frustasi yang menghantui Sinta, namun, ada juga tekanan dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah ibu mertuanya, Yuni. Sejak pernikahan mereka, mertuanya selalu menanyakan hal yang sama setiap kali bertemu dengan Sinta. "Kapan kamu hamil, Sin? Anak itu adalah anugerah yang paling berharga. Suamimu pasti ingin sekali punya anak, kan?" kata ibu mertuanya dengan nada yang penuh harapan. Awalnya, Sinta hanya tersenyum dan mengabaikan pertanyaan itu, berusaha untuk tidak merasa terbebani. Namun, seiring berjalannya waktu, pertanyaan itu semakin sering terlontar dari bibir ibu mertuanya, dan semakin dalam menyentuh rasa ketidakberdayaannya. Sinta mulai merasa seperti ada yang salah dengan dirinya, seperti ia gagal menjalankan peran sebagai seorang istri yang baik, peran yang seharusnya memberinya anak-anak yang lucu dan ceria. Suatu hari, setelah makan siang di rumah mertuanya, ibu mertuanya dengan tegas menyampaikan sebuah saran yang sangat mengejutkan. "Sinta, jika kamu belum hamil dalam waktu setahun ini, mungkin suamimu bisa menikahi perempuan lain. Kamu tahu, kadang ada masalah yang tidak bisa diatasi, dan mungkin itu adalah jalan terbaik untukmu dan Arya." Sinta terdiam, tidak tahu harus merespon apa. Pernyataan itu datang seperti tamparan keras yang menghancurkan perasaan Sinta. Ia merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Kenapa ibu mertuanya bisa berkata seperti itu? Kenapa ia merasa seperti sebuah kegagalan yang harus segera diperbaiki dengan cara yang menyakitkan? Namun,
Di sisi lain, Sinta tidak bisa menyalahkan ibu mertuanya sepenuhnya. Mungkin itu adalah cara ibu mertuanya melihat masalah ini, sebuah solusi praktis untuk sesuatu yang dianggapnya sebagai kekurangan dalam keluarga. Tetapi bagi Sinta, itu adalah penghinaan terbesar. Sinta merasa dirinya tidak cukup berharga sebagai seorang istri jika ia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Ibu mertuanya adalah wanita yang sangat perhatian, namun kadang terlalu menuntut. Sejak pernikahan mereka, ibu mertuanya selalu mengingatkan Sinta tentang pentingnya memiliki anak, atau lebih tepatnya, cucu untuknya. Setiap kali Sinta bertemu dengan ibu mertuanya, kata-kata yang keluar dari bibir ibu mertuanya selalu sama, "Kapan kamu akan memberikan cucu untuk ibu? Suamimu butuh keturunan." Sinta tak tahu lagi bagaimana menjelaskan bahwa kehamilan bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan. Tiap kali ia mencoba menjelaskan perasaan dan kesulitannya, ibu mertuanya selalu memberi penilaian yang membuat Sinta merasa semakin terpojok. Bahkan, mertuanya pernah berkata dengan nada yang tak sabar, "Jangan terlalu lama, nanti Arya bosan menunggu." Kalimat itu terus terngiang di telinga Sinta. Seolah-olah semua yang ia lakukan tidak cukup, dan ia merasa gagal dalam perannya sebagai seorang istri. Setiap kali Sinta melihat ibu mertuanya, ada rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Bagaimana jika ia gagal memenuhi harapan mertuanya? Bagaimana jika suaminya, Arya, juga mulai merasa kecewa padanya? Keinginan untuk hamil semakin menggelayuti hatinya, dan meskipun ia mencoba tegar, Sinta tak bisa menghindari rasa takut yang semakin menggerogoti jiwanya. Kali ini, mertuanya kembali menanyakan hal yang sama, "Sinta, kamu sudah berapa lama menikah dengan Arya? Kenapa belum juga hamil? Suamimu pasti ingin punya anak, bukan?" Pertanyaan itu membuat Sinta terdiam. Dia merasa tak bisa lagi menjawab dengan senyum. Sinta hanya memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Ibu, saya dan Arya sedang berusaha." Namun di dalam hatinya, ia merasa sangat tertekan. Keesokan harinya, Sinta mencoba berbicara dengan Arya. Ia mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa ia merasa tertekan dengan saran ibu mertuanya. Arya, yang selama ini selalu mendukungnya, hanya memeluknya dan berkata, "Sayang, kita akan melalui ini bersama-sama. Jangan dengarkan kata-kata orang lain. Aku hanya ingin kamu bahagia." Namun, meskipun kata-kata itu menenangkan, Sinta merasa semakin kesepian. Ia merasa seakan-akan ada celah besar di antara dirinya dan Arya, sebuah celah yang perlahan semakin lebar. Perasaan cemasnya tentang ketidakmampuannya untuk hamil semakin bertambah, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia mulai merasa seperti sebuah beban yang harus dibawa oleh suaminya, dan itu adalah perasaan yang sangat sulit untuk diterima. Dan akhirnya, Sinta memutuskan bahwa ia perlu pergi ke dokter untuk memastikan apa yang terjadi. Ia harus tahu mengapa kehamilannya belum juga terwujud. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sinta akhirnya memutuskan untuk mengunjungi dokter kandungan. Ia merasa perlu memeriksakan diri agar bisa menemukan jawaban yang selama ini mengganggu pikirannya. Arya sudah sering menenangkannya, mengatakan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, meskipun begitu, Sinta ingin memastikan semuanya. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan ibu mertuanya, Sinta akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter untuk memeriksakan dirinya. Dokter kandungan yang ia temui adalah seorang wanita yang sangat ramah dan penuh perhatian. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah yang serius dengan kesehatannya. Namun, dokter juga menyarankan agar Sinta tetap menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, serta mengurangi stres yang dapat mengganggu keseimbangan hormon. Tidak ada masalah dengan tubuhnya. Sinta merasa lega, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bingung. Mengapa ia masih belum hamil meski sudah mencoba berbagai cara? "Dok, apakah ada faktor lain yang mungkin menyebabkan saya sulit hamil?" tanya Sinta, mencoba menggali lebih dalam. Dokter itu tersenyum dan berkata, "Terkadang, masalah kehamilan bisa disebabkan oleh faktor psikologis, stres, atau bahkan ketegangan emosional.
Ini mungkin bukan masalah fisik, tapi lebih kepada tekanan yang Anda rasakan. Sinta mengangguk pelan, merasa ada kebenaran dalam kata-kata dokter itu. Mungkin selama ini ia terlalu cemas, terlalu tertekan oleh harapan dari orang lain, terutama ibu mertuanya. Namun, meskipun dokter mengatakan bahwa ia sehat secara fisik, perasaan cemas dan takut itu masih menghantui Sinta setiap harinya. Setelah pertemuan itu, Sinta kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah merasa lega atau justru semakin bingung. Apakah mungkin segala tekanan dan kecemasan itu memang mempengaruhi tubuhnya? Sinta tidak tahu pasti, tetapi satu hal yang pasti, ia merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang sulit diungkapkan. Saat tiba di rumah, Arya menyambutnya dengan senyum lebar, tetapi Sinta tidak merasa seceria biasanya. Ia hanya duduk di sofa dan menghela napas panjang. "Ada apa, sayang?" "Apa kata dokter?" tanya Arya dengan nada penuh perhatian. Sinta menatap suaminya, kemudian berkata dengan suara lembut, "Dokter bilang tidak ada masalah fisik. Mungkin, ini masalah psikologis." Arya terdiam sejenak, kemudian duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Jadi, kamu khawatir karena stres?" "Iya." Sinta mengangguk. "Aku takut, Arya. Aku takut aku gagal memberi kamu apa yang kamu inginkan. Aku merasa tertekan dengan semua harapan itu. Ibu selalu bertanya-tanya kapan aku akan hamil. Aku merasa semakin terpojok." Arya menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa ada ketegangan dalam hubungan mereka. Arya membuka mulutnya, namun tak kunjung berkata apa-apa. Sinta merasa cemas dengan kebisuan suaminya. Namun, meskipun semuanya tampak baik-baik saja menurut dokter, Sinta merasa semakin frustasi. Setiap bulan, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia belum hamil. Meskipun ia tahu bahwa proses ini membutuhkan waktu, tetapi perasaan kecewa itu tak bisa ia hindari. Setiap kali ia melihat pasangan lain yang sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka, hatinya terasa perih. Setiap kali mendengar cerita tentang bayi yang baru lahir, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Hari-hari terus berlalu, dan keinginan untuk hamil semakin mendalam dalam hati Sinta. Namun, tekanan dari luar, baik dari ibu mertuanya, teman-temannya, maupun dirinya sendiri, membuatnya merasa semakin cemas dan tertekan. Ia mulai merasa bahwa keinginannya untuk memiliki anak bukan hanya karena ingin membahagiakan Arya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak gagal. Sinta tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kecemasan ini. Ia harus mencari cara untuk menghadapinya, entah itu dengan berbicara dengan Arya atau mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya. Namun, di balik itu semua, ada perasaan takut yang terus membayangi hatinya. Apa yang akan terjadi jika ia gagal? Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa memberi Arya apa yang diinginkannya? Apakah pernikahan mereka akan hancur? Hari-hari berlalu, namun kecemasan Sinta semakin menjadi-jadi. Keinginan untuk memberi kebahagiaan kepada suaminya, untuk memenuhi harapan ibu mertuanya, semakin menjadi beban dalam hidupnya. Sinta mulai merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia merasa seperti wanita yang gagal. Waktu berlalu, dan meski Sinta berusaha untuk tetap tenang, tekanan yang datang dari ibu mertuanya semakin besar. Setiap kali bertemu dengan ibu mertuanya, Sinta merasa seperti dirinya selalu diawasi. Ibu mertuanya tak pernah berhenti menanyakan soal kehamilan. Seolah-olah, itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa dihargai sebagai seorang istri. "Kapan kamu akan memberi cucu untuk ibu?" "Arya pasti ingin keturunan," ujar mertuanya dengan nada yang hampir seperti perintah. Suatu hari, setelah makan malam bersama di rumah mertuanya, Sinta merasa sangat tertekan. Ibu mertuanya kembali menanyakan hal yang sama, "Kapan kamu akan memberikan cucu untuk ibu?" "Arya butuh keturunan." Kali ini, kata-kata ibu mertuanya terasa lebih menusuk. Sinta merasa seolah-olah ada pisau yang terhunus dalam hatinya. Ia ingin menangis, tetapi ia menahan diri. Ketika pertemuan itu hampir selesai, ibu mertuanya tiba-tiba memberikan saran yang sangat mengejutkan. "Sinta,
Kalau kamu tidak bisa hamil dalam setahun ini, lebih baik suamimu menikah lagi. Itu bisa jadi solusi terbaik. Sinta terdiam mendengar saran itu. Perasaannya hancur seketika. Ia tidak tahu harus merasa marah, bingung, atau sedih. Tentu saja, ia tak pernah membayangkan bahwa masalah kehamilan akan menjadi pemicu untuk perpecahan dalam rumah tangga mereka. Sinta merasa cemas, takut, dan bingung. Apa artinya jika suaminya benar-benar setuju dengan ide tersebut? Apa artinya jika Arya menikah lagi? Perasaan itu datang begitu mendalam, dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa terpojok. Bagaimana jika ia gagal memberikan anak kepada Arya? Apa yang akan terjadi pada pernikahan mereka jika ini terus berlanjut? Suasana di rumah mertuanya terasa begitu berat. Sinta merasa seperti ia tidak memiliki tempat lagi di dunia ini. Semua harapan yang ia usahakan terasa sia-sia. Sinta mencoba menahan air mata, tetapi ia tidak bisa. Ia bangkit dari kursi dan bergegas pergi dari rumah mertuanya, meninggalkan ibu mertuanya yang tampak bingung dengan tindakannya. Di jalan pulang, air mata Sinta terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia merasa hancur, seolah-olah hidupnya sedang runtuh di depannya. Sinta merasa semakin terasing dalam rumah tangganya sendiri. Ia merasa seperti ada dinding tebal yang membatasi komunikasi dengan Arya. Meskipun suaminya tidak pernah mengatakan hal yang menyakitkan secara langsung, Sinta merasakan ada sesuatu yang berubah. Dulu, Arya selalu sabar dan pengertian, tetapi kini ia sering terlihat sibuk dengan pekerjaannya dan jarang memberikan perhatian seperti dulu. Sinta semakin sering bertanya-tanya dalam hati, apakah Arya benar-benar mendukungnya? Apakah ia masih mencintainya, ataukah ia mulai kehilangan kesabaran terhadapnya? Semua itu mulai menggerogoti rasa percaya dirinya. Ia merasa gagal sebagai seorang istri, gagal memberikan kebahagiaan yang diinginkan Arya. Semua harapan yang ada di dirinya kini terasa semakin berat. Meski begitu, Sinta tetap mencoba bertahan. Ia tidak ingin menunjukkannya kepada Arya bahwa ia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Ia berusaha menjaga senyumnya, menjaga rumah tangga mereka tetap terlihat harmonis. Namun, di dalam hatinya, rasa cemas itu semakin kuat. Setiap bulan ketika menstruasi datang, perasaan kecewa dan tertekan semakin menghimpit. Kadang ia berpikir, apakah ia akan pernah bisa mengandung dan memberikan kebahagiaan bagi Arya? Namun, kehidupan terus berjalan. Sinta mencoba untuk tetap tegar, meski tekanan itu semakin besar. Keinginannya untuk memiliki anak tak pernah pudar. Mungkin, itu adalah satu-satunya cara ia bisa merasa lebih diterima dalam keluarga kecil mereka. Setiap kali ia melihat ibu mertuanya, Sinta merasa terpojok. Ia ingin sekali memberikan kebahagiaan bagi suaminya dan ibu mertuanya. Namun semua usaha itu terasa sia-sia. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun Sinta merasa semakin tertekan, ada satu harapan yang terus ia jaga. Hari itu, setelah melewati periode yang penuh kecemasan, Sinta akhirnya melihat 2 garis merah pada alat tes kehamilan. Hatinya berdegup kencang. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Akankah ini akhirnya menjadi kebahagiaan yang selama ini ia tunggu-tunggu? Sinta merasa campur aduk. Ada rasa lega yang luar biasa, tetapi juga rasa takut yang menyelimuti hatinya. Ia tahu, ini adalah momen yang sangat penting. Namun, ada ketakutan yang tak bisa ia hindari. Bagaimana jika ini semua hanya harapan semu? Bagaimana jika Arya tidak benar-benar bahagia dengan kehamilan ini? Dengan tangan yang gemetar, Sinta keluar menuju ruang tamu, tempat Arya sedang duduk menunggu. Arya memandangnya dengan tatapan penuh perhatian, dan ketika melihat wajah Sinta yang tampak gugup, ia langsung berdiri. "Sayang, ada apa? Kamu terlihat aneh," tanya Arya, khawatir. Sinta memandang Arya dengan mata yang penuh harapan. "Arya, aku hamil. Aku baru saja tes, dan hasilnya positif." Reaksi pertama Arya adalah senyum lebar yang menghiasi wajahnya. "Kamu serius?" tanyanya dengan suara penuh kegembiraan. "Akhirnya, ini kabar yang luar biasa, Sin." Namun, tiba-tiba, senyum itu memudar sedikit.
Ada keraguan yang tiba-tiba muncul di wajah Arya. Apa kamu yakin, Sin? Tanya Arya, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sinta terdiam. Tiba-tiba, rasa gembira yang tadi ia rasakan berubah menjadi kecemasan yang dalam. Apa maksudmu? Tanya Sinta, suaranya mulai bergetar. Arya mencoba tersenyum, tetapi Sinta bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Aku hanya merasa sedikit khawatir. Kadang-kadang, tes kehamilan bisa salah, ujar Arya, seolah mencari alasan untuk menjelaskan keraguannya. Sinta merasa terkejut. Kamu tidak senang, Arya? Ini yang kita tunggu-tunggu, bukan? Tanyanya, mencoba mencari kepastian. Arya menghela napas panjang. Aku senang, tentu saja. Tapi aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Jangan terlalu terbebani dengan semua ini, Sin. Namun bagi Sinta, kata-kata itu terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Kenapa Arya terlihat ragu? Bukankah ini yang mereka harapkan bersama? Mengapa reaksinya tidak seperti yang Sinta bayangkan? Sinta merasa semakin bingung. Ia ingin merasakan kebahagiaan, tetapi setiap kali ia mencari kepastian, ia hanya menemui keraguan. Perasaan ini terasa semakin berat. Apa yang sedang terjadi dengan hubungan mereka? Apakah ini benar-benar kebahagiaan yang mereka nantikan, ataukah sebuah mimpi yang akhirnya hancur? Sinta memandangi hasil tes kehamilan yang ada di tangannya. 2 garis merah, tanda kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Namun, kebahagiaan itu kini terasa begitu pahit. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen yang menggembirakan justru membawa beban berat bagi dirinya. Sejak ia pertama kali tahu bahwa ia hamil, perasaan campur aduk menghantui hatinya. Arya, suaminya, terlihat tidak seantusias yang ia harapkan. Beberapa kali, Sinta menangkap ekspresi yang sulit dibaca di wajah Arya, ekspresi yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Reaksi yang semestinya penuh kebahagiaan, malah terasa jauh, seolah Arya terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Sinta, kamu pasti akan baik-baik saja, ujar Arya suatu malam, mencoba meyakinkan Sinta ketika ia mulai merasa cemas tentang kehamilan yang baru ia jalani. Jangan terlalu stres, kita akan melewati ini bersama. Namun, kata-kata itu tidak bisa menyembunyikan keraguan yang mulai tumbuh di hati Sinta. Setiap kali ia mencoba berbicara tentang perasaannya, Arya selalu mengalihkan pembicaraan. Ada jarak yang tumbuh antara mereka. Meskipun mereka hidup di bawah atap yang sama, Sinta merasa kesepian, seolah-olah ia sedang berada dalam rumah tangga yang penuh dengan ketegangan yang tidak bisa ia ungkapkan. Kehamilan yang begitu diidamkan oleh banyak pasangan kini malah menambah kegelisahan dalam diri Sinta. Ia ingin melihat suaminya bahagia. Tetapi setiap kali ia mencari kehangatan dari Arya, yang ia dapatkan justru ketidakpedulian yang semakin terasa. Kepercayaan diri Sinta mulai tergerus. Ia merasa dirinya bukan lagi prioritas dalam hidup Arya. Masalah kehamilan itu akhirnya menjadi pemicu ketegangan dalam pernikahan mereka. Sinta merasa bahwa Arya mulai berubah. Suaminya yang dulu selalu penuh perhatian kini terlihat lebih jarang ada untuknya. Arya semakin sering lembur di kantor dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Sinta merasakan perubahan yang perlahan ini, dan ia mulai merasa khawatir. Perasaan Sinta semakin hari semakin memburuk. Ia tidak bisa menutup mata terhadap perubahan yang terjadi pada Arya. Suaminya yang dulu selalu sabar dan penuh perhatian, kini tampak lebih tertutup dan dingin. Sinta mencoba berbicara dengan Arya, tetapi setiap kali ia membuka pembicaraan tentang kehamilan atau hubungan mereka, Arya selalu menghindar. Sayang, kenapa kamu terlihat jauh akhir-akhir ini? Tanya Sinta suatu malam, berusaha untuk mencari kejelasan. Arya hanya tersenyum tipis, lalu mengeluh tentang pekerjaannya yang semakin menumpuk. Aku hanya capek, Sin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Sinta tahu bahwa ada yang tidak beres. Tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang hubungan mereka. Arya tidak lagi tertarik untuk berbicara atau berbagi perasaan. Ia bahkan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, entah untuk apa. Sinta mulai merasakan ada yang disembunyikan darinya,
dan rasa cemas itu semakin membesar. Suatu hari, Sinta memutuskan untuk mengikuti firasatnya. Ia merasa ada yang sangat aneh dengan tingkah laku Arya akhir-akhir ini, dan meskipun ia merasa tidak nyaman dengan tindakan ini, ia merasa perlu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pencarian Sinta akhirnya membawanya ke sebuah kafe kecil yang terletak di pinggiran kota. Kafe itu terlihat sederhana, dengan kursi-kursi kayu dan lampu-lampu redup yang menciptakan suasana yang hangat. Sinta berjalan pelan, matanya tertuju pada sosok yang duduk di pojok kafe. Arya, ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Arya sedang duduk bersama Ayu. Ayu, sahabat dekatnya, sahabat yang selalu ada untuk Sinta, yang selalu mendengarkan curhatannya tentang masalah rumah tangga. Ayu yang selama ini Sinta anggap sebagai saudara. Kini, Ayu duduk begitu dekat dengan Arya, tertawa bersama, dan bahkan berpegangan tangan. Sinta merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Rasa sakit itu datang begitu mendalam, lebih dalam dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana bisa, Ayu, sahabat yang selama ini ia percayai, ternyata telah menjalin hubungan dengan suaminya. Ia memandang mereka dengan hati yang remuk. Arya dan Ayu tampak begitu akrab, berbicara dengan penuh keintiman, bahkan lebih dari sekadar teman. Sinta merasa dunia ini terlalu kejam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa berdiri di sana, terpaku, menatap pemandangan yang mengiris hatinya. Tanpa disadari oleh Arya dan Ayu, Sinta bersembunyi di balik dinding kafe, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Hatinya hancur. Kepercayaan yang selama ini ia bangun bersama Arya, yang ia jaga dengan segenap hati, kini hancur begitu saja. Ayu, sahabatnya yang selalu ada untuknya, ternyata lebih memilih menjadi bagian dari hidup suaminya. Keesokan harinya, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Ketika ia melihat Sinta duduk di ruang tamu dengan mata yang tampak lelah, Arya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sinta menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba menahan air mata yang sudah lama tertahan. "Ada apa, Sin? Kenapa kamu tampak seperti ini?" tanya Arya, mencoba mendekat. Sinta tidak menjawab, hanya memandang suaminya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia ingin berbicara, ingin mengungkapkan apa yang ia rasakan, tetapi kata-kata itu seakan tertahan di tenggorokannya. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Sinta memutuskan untuk berkata jujur. "Aku tahu tentang kamu dan Ayu," katanya dengan suara serak. "Aku melihat kalian berdua di kafe. Apa yang terjadi, Arya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kita?" Arya terdiam, wajahnya berubah pucat. "Sinta, Arya tampak terjebak dalam kata-katanya sendiri. "Jadi ini alasanmu?" tanya Sinta, air mata mulai mengalir di pipinya. "Ayu, sahabatku sendiri. Kamu memilih dia, bukan aku. Maafkan aku Sin." Hanya itu yang terucap dari bibir Arya. Sinta hanya bisa menangis mendengar ucapan Arya. Sinta menatap kosong ke arah jendela kamar tidur mereka yang tak pernah terangkat tirainya. Pagi itu, cahaya matahari yang temaram tampak tidak mampu menghangatkan hatinya. Rasa hampa menyeruak di dalam dirinya, lebih pekat dari sebelumnya. Sejak pernikahannya dengan Arya, Sinta merasa seperti berada dalam sebuah ruang sempit yang semakin lama semakin mengecil. Ia tak bisa lagi bernapas dengan bebas. Dulu, Arya adalah sosok yang ia anggap sebagai pelindung. Suaminya itu, dengan segala kelembutannya, pernah menjadi tempatnya bersandar. Namun kini, segala yang ia lihat dari Arya hanya kebohongan. Ada jarak yang tak terlihat, yang semakin hari semakin nyata. Arya yang dulu selalu memberikan perhatian, kini lebih sering menghindar, lebih sibuk dengan dunia yang seolah hanya miliknya. Arya yang dulu mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuknya, kini seakan hanya menjadi bayang-bayang dalam kehidupannya. Bukan hanya Arya yang membuatnya merasa terperangkap dalam kehidupan pernikahan yang penuh ketidakjujuran. Ada Ayu, sahabat dekatnya, yang kini menjadi musuh besar dalam hidupnya.
Sinta masih ingat bagaimana dulu ia berbagi cerita dengan Ayu, berbicara tentang masa depan, dan saling mendukung dalam segala hal. Namun, semuanya berubah begitu saja ketika Ayu masuk dalam kehidupan mereka. Dan tak lama setelah itu, Sinta tahu bahwa Ayu bukan lagi sahabatnya yang dulu, tapi sosok yang mengambil segala sesuatu yang paling berharga darinya. Sinta menutup matanya, mencoba menenangkan dirinya. Kehamilannya kini semakin memburuk. Kelelahan dan kecemasan bercampur dalam setiap detik hidupnya. Ia tahu, tubuhnya semakin lemah, dan ia harus menjaga janin-janinnya yang masih sangat kecil. Namun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, rasa sakit emosional yang ia alami terasa lebih berat daripada apapun yang ia rasakan secara fisik. Malam itu, ketika Arya kembali ke rumah setelah berhari-hari tidak tampak, Sinta sudah siap dengan keputusan yang sudah lama ia pendam. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan ini. Di luar tubuhnya yang lelah, hatinya sudah lama hancur. Ia merasa tak lagi mengenal siapa dirinya, siapa Arya, atau siapa Ayu. Dengan suara yang pelan namun penuh tekad, Sinta berkata, "Aku tidak bisa terus seperti ini, Arya. Aku ingin mencari jalan keluar dari semua ini." Arya yang baru masuk dari pintu depan tampak terkejut mendengar perkataan istrinya. Sebelumnya, ia mengira bahwa hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Namun, ia tidak tahu bahwa pernikahannya dengan Sinta sudah berada di ujung tanduk. Ia hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Arya pun kembali pergi meninggalkan Sinta seorang diri. Arya duduk terdiam di kursi mobilnya. Ia merasa gelisah, tak tahu harus kemana. Pikiran-pikiran kacau memenuhi kepalanya. Ia tak bisa lagi menahan kenyataan bahwa pernikahannya dengan Sinta sudah berada di ujung tanduk. Dan akhirnya Arya harus menerima jika pernikahan mereka harus berakhir. Sinta tidak tahu lagi harus mencari dukungan kepada siapa. Selama ini, ia merasa terisolasi dalam dunia yang hanya dipenuhi kebohongan. Ia merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya. Namun, kehamilannya memberikan sebuah pengertian baru tentang arti perjuangan. Ia sadar bahwa ia harus tetap kuat untuk menjaga janin-janinnya yang semakin tumbuh. Dengan langkah yang penuh keraguan, Sinta memutuskan untuk menghubungi teman-temannya yang dulu sempat ia abaikan karena sibuk dengan kehidupan pernikahannya. Ia mulai membuka kembali percakapan dengan mereka, mulai menjalin hubungan yang hilang begitu saja. "Sinta, kenapa baru sekarang kamu menghubungi aku?" tanya Dita, teman lama yang sudah lama tak ia jumpai. Aku harus keluar dari semua kebohongan yang aku jalani, Dita. Aku merasa sangat terperangkap. Aku butuh teman." Dita mendengar dengan penuh perhatian. "Kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, kan? Kamu nggak sendiri." Sinta merasa sedikit lega mendengar kata-kata Dita. Meski rasa sakitnya belum hilang, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Keputusan untuk melangkah maju, meskipun dengan hati yang terluka, adalah langkah pertama untuk menemukan kembali dirinya. Berbulan-bulan setelah kepergian Arya, Sinta memulai kehidupannya yang baru. Ia bekerja keras di sebuah butik kecil sebagai penjahit. Meski penghasilannya tidak banyak, ia mampu mencukupi kebutuhan anak kembarnya. Suatu hari, Raffi memeluknya erat. "Ibu, aku tahu kita tidak punya banyak uang, tapi aku bahagia punya ibu," ucap Raffi dengan mata penuh cinta. Kata-kata itu menguatkan Sinta, memberinya alasan untuk terus maju. Tidak hanya itu, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Pelanggannya meningkat, dan desainnya mulai dikenal. Dalam beberapa tahun, Sinta berhasil membuka butik kecilnya sendiri. Ia menjadi contoh nyata bagaimana seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, kehidupan Arya dan Ayu tidak seindah yang mereka bayangkan. Pernikahan mereka dimulai dengan kemewahan, tetapi kebahagiaan itu hanya sementara. Ayu, yang awalnya tampak penuh pesona, mulai menunjukkan sifat aslinya, egois dan manipulatif. "Arya, kenapa gajimu tidak sebesar dulu? Aku butuh lebih banyak uang," bentak Ayu, suatu malam. Masalah keuangan mulai menghantui mereka setelah perusahaan Arya mengalami kebangkrutan.
Ayu, yang terbiasa hidup mewah, tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus hidup sederhana. Konflik demi konflik terjadi, membuat pernikahan mereka semakin rapuh. Sementara itu, Ayu meninggalkan Arya setelah merasa tidak lagi mendapat apa yang ia inginkan. Ia memilih mencari kebahagiaan di tempat lain, meninggalkan Arya dalam kesendirian. Di tengah semua itu, Arya mulai mengenang masa lalunya bersama Sinta. Ia teringat bagaimana Sinta selalu mendukungnya, bahkan di masa-masa sulit. Penyesalan perlahan merayap ke dalam hatinya. Sinta kini telah menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan lagi wanita lemah yang dulu ditinggalkan. Dengan kerja keras dan ketulusan hatinya, ia berhasil membawa butik kecilnya menjadi salah satu bisnis fashion ternama di kota. Ia juga menjadi ibu yang luar biasa bagi Raffi dan Rafa. Anak-anaknya tumbuh dengan baik, penuh kasih sayang, dan prestasi. Raffi berhasil masuk ke universitas impiannya, sementara Rafa menjadi juara dalam berbagai lomba olahraga. Di tengah kesuksesannya, Sinta tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang telah ia lalui. Namun, ia juga tidak menyimpan dendam. Baginya, masa lalu adalah pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Suatu hari, saat sedang menghadiri acara amal, Sinta bertemu kembali dengan Arya. Pria itu tampak jauh berbeda dari yang ia ingat. Wajahnya kusut, dan sorot matanya penuh penyesalan. Sinta, aku ingin meminta maaf, ucap Arya dengan suara bergetar. Sinta menatapnya dengan tenang. Maaf sudah tidak ada artinya, Arya. Tapi aku sudah memaafkanmu, demi ketenangan hatiku sendiri, jawabnya. Arya terdiam. Ia menyadari betapa jauh Sinta telah melangkah tanpa dirinya. Ia ingin kembali, tetapi ia tahu, kesempatan itu sudah hilang. Arya kini hidup dengan penyesalan. Ia kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya dan keluarga yang pernah menjadi sumber kebahagiaannya. Namun, semua itu adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Di sisi lain, Sinta terus melangkah maju. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tetapi fokus pada masa depannya dan masa depan anak-anaknya.